Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau yang terus berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk taat Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga siap pagi ini untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar hadirat-Mu melingkupi kami semua pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di ruangan kami masing-masing, biar kasih-Mu, biar damai dari tempat yang maha tinggi melingkupi kami semua. Bertahtalah ya Tuhan atas setiap pujian kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan
segala bintang. Ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Oh haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramase. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Shikaramaya ramaya Kau Allah yang besar. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Biar hadiratmu menjamah. Oh haleluya. Kau Allah yang besar. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Agung dan mulialah namamu Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Jagai kami, Kau yang memelihara hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Sekian ramaya 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 ramase. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau Allah kami, Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Sekian ramaya 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 ramase. Besamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Oh, kuasamu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. kami percaya Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Kami berseru padamu. Haleluya. Haleluya. Engkau penolong kami. Haleluya.
bersyukur. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Sekiara maya ramaya 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 ramase. Sekiara maya ramaya 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 ramase. Haleluya, Haleluya, haleluya. Yesus, kami berseru padamu. Mari Tuhan, Kau yang pegang tangan kami, ya Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami melangkah dalam janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Biar rencana-Mu digenapkan dalam hidup kami. Haleluya, Terima kasih haleluya. Tuhan. Sekarang maya ramaya 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 Sekiara maya ramaya 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 haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekarang maya ramaya ramaya ramase, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan lagi ya Tuhan untuk kami bisa memulai hari kami Ya, bersama Yesus. dengan Engkau. Kami naikkan ya Tuhan pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu. Kami naikkan ya Tuhan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan saat pujian kami naikkan, Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian kami. Amin. Engkau hadir ya Tuhan tengah-tengah kami ya Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Ya, Tuhan Yesus. Allah yang dapat melakukan segala perkara ya Tuhan untuk kami Ya, setiap Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau menaruh kepercayaan kami penuh hanya kepadamu. Amin, Engkaulah Tuhan. sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Saat Yesus. kami tidak tahu kemana kami melangkah ya Tuhan, tangan-Mu sendiri yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Ya, Terima Tuhan kasih Tuhan, Yesus. terima kasih. Mari Tuhan, Tuhan yang nyatakan kehendak-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan biar mata kami juga boleh terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Ya, Tuhan Memandang ya Yesus. Tuhan setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kekuatan yang baru, buat hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berbicaralah lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini Ya, boleh tolong berbicara Tuhan. dalam hidup kami masing-masing. Ubahkan ya Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Pagi ini kita akan sama-sama melihat yaitu tentang rahasia untuk berhasil dan beruntung. Haleluya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu saudara dalam Yosua. Kita sekarang mulai masuk dalam kitab Yosua. Kita baca lebih dulu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Agak panjang saudara ya. Tapi inilah di mana Yosua mulai mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidupnya saudara ya. Tanah perjanjian yang selama ini dijanjikan saudara, sekarang betul-betul menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Luar biasa sekali saudara ya, apa yang dialami Yosua, bahwa setiap tempat yang diinjak, yang akan diinjak oleh telapak kakinya, itu akan diberikan kepada Musa, diberikan kepada bangsa Israel, semuanya itu akan menjadi daerah mereka. Firman Tuhan betul-betul jadi kenyataan. Dan di antara sekian banyak orang yang berangkat keluar dari Mesir, sekali lagi hanya Yosua dan Kaleb yang betul-betul mengalami setiap janji Tuhan itu. Saudara, ternyata apa yang dikatakan Tuhan puluhan tahun sebelumnya itu bukan sekedar imajinasi, itu bukan sekedar omong kosong, tetapi itu betul-betul terjadi. Dan itulah namanya firman Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan itu pasti akan jadi. Kalau kita ingat saudara, saat firman itu diberikan bahwa orang Israel akan masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, begitu banyak orang yang tidak percaya, saudara ya. Dari 12 pengintai, 10 tidak percaya, hanya 2 yang percaya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan betul-betul akan jadi. Setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan itu akan menjadi kenyataan. Juga termasuk setiap janji-janji, setiap nubuatan tentang akhir zaman, semuanya akan jadi, saudara ya. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan seperti ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Segala kemustahilan untuk merebut tanah perjanjian menjadi tidak mustahil. Karena apa? Tuhan ada beserta. Demikian juga saudara, meskipun kita sudah hidup ribuan tahun setelah orang Israel masuk tanah perjanjian, apa yang kita baca pagi ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi inilah prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun yang saudara dan saya hadapi, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti sanggup menggenapkannya. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan inilah rahasia supaya Yosua dan umat Tuhan itu terus berhasil dan beruntung. Dikatakan saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Inilah ternyata saudara ya, yang menjadi rahasia bagaimana supaya umat Tuhan itu bisa berhasil dan beruntung. Tuhan punya janji yang luar biasa buat umatnya. Janji yang begitu besar. Tetapi saudara, Tuhan juga mau supaya kita sebagai umatnya itu memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, supaya apa? Dikatakan bertindak hati-hati, supaya setiap firman Allah itu genap dalam hidup kita, dan kita bisa mengatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, kita akan mengalami keberhasilan, kita akan mengalami keberuntungan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan good success, sukses yang betul-betul baik. Karena apa? Bukan hanya sukses di dunia ini, tetapi satu kesuksesan yang berlangsung sampai dalam kekekalan. Kita melihat di sini saudara, apa rahasianya Taurat saudara ya? Apa rahasianya firman? Karena firman itu akan menguatkan, meneguhkan, membimbing, dan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Sebab itu terus diingatkan dari mimbar gereja di seluruh dunia ini. Setiap gereja Tuhan yang sehat dan benar pasti akan mendorong setiap umatnya untuk apa? Untuk baca firman setiap hari, saudara ya. Mengapa? Karena itulah rahasia keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan di satu ayat, saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-17 dikatakan begini, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, ini adalah perintah kalau kelak waktu itu saudara orang Israel akan mempunyai raja. Raja itu dikatakan apa?
Kalau ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Bayangkan saudara, saat itu kitab Taurat yang dimiliki hanya 5 kitab saudara ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi dikatakan apa? Haruslah engkau membaca itu seumur hidupnya. Terus diulang-ulang terus saudara. Saat ini kita memiliki lebih banyak daripada zaman itu. Kita punya dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu 66 kitab. Mari baca terus, ada kalender pembacaan Alkitab sehingga kita bisa membaca itu setiap hari selama setahun. Kalau diikuti selesai satu Alkitab, tetapi bukan hanya dibaca 1 kali, 2 kali. Firman mengatakan apa? Baca seumur hidupnya. Kenapa harus diulang-ulang terus? Karena disitulah kita belajar untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan ayat 20 dikatakan, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati. Ini rahasia kesuksesan saudara. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati itu ternyata bagaimana? Ketika kita terus melekat dengan firman, kita akan terus diingatkan dan dimampukan untuk betul-betul rendah hati seperti yang diingini Tuhan. Supaya jangan ia tinggi hati. Rendah hati itu bukan sekedar kata-katanya lebih lembut, tidak menyombongkan diri. Itu rendah hati menurut dunia. Tetapi rendah hati menurut firman artinya apa? Kita mengakui bahwa semua kesuksesan, semua pencapaian, semua prestasi yang bisa kita terima, yang bisa kita peroleh, itu dari Tuhan. Itu artinya rendah hati yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar perkataannya tidak sombong, tidak pamer, bukan hanya begitu saudara. Tetapi ketika kita terus membaca firman, melekat firman, kita akan dimampukan untuk tidak tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Haleluya. Inilah ternyata yang menjadi rahasia keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Terus baca firman Tuhan, terus perkatakan, terus renungkan. Karena disitulah kita akan terus belajar hidup dalam takut akan Tuhan dan mengakui, menyadari semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan saja. Sehingga kita akan terus mengalami kebahagiaan, kesuksesan yang langgeng, saudara ya. Sebab itu saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, mari kita mau terus ingat kebenaran firman bahwa Tuhan sanggup menggenapkan janji-janjinya. Dan Tuhan mau supaya kita semua memiliki rahasia keberhasilan dan kesuksesan ini. Tanah perjanjian itu pasti akan menjadi milik kita. Setiap janji-janji firman yang diberikan Tuhan, yang sudah dinyatakan Tuhan, pasti akan jadi dalam hidup kita pada waktunya yang terbaik, saudara ya. Sebab itu mari kita terus menanti dan kita mau terus memperkatakan, merenungkan firman sehingga kita terus lekat pada Tuhan. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam 2 Timotius 3. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ini ayat yang terkenal tentang firman saudara. Mari biar kita sama-sama baca lagi dan kita renungkan dan kita percaya inilah rahasia keberhasilan dan kesuksesan. Biar kita semua cinta akan firman. Karena firman ini adalah firman Allah sendiri saudara ya. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kata-kata diperlengkapi ini ternyata memiliki arti yang sungguh indah, saudara ya. Dalam terjemahan lama dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu dibawa pada kesempurnaan. Melalui apa? Firman, saudara ya. Juga dalam bahasa Inggris dikatakan begitu. Setiap umat kepunyaan Allah itu biar menjadi sempurna. Melalui apa? Firman. Ternyata saudara,
firman itu akan membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Inilah yang menjadi rahasia keberhasilan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Sebab itu mari kita semua terus melekat pada firman, setia dalam pembacaan firman, merenungkan firman, dan biar kita semua terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap janji-janji kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sediakan buat kami semua. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menggenapkan setiap janji-janji firman itu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami mau terima itu semua dengan iman. Terima kasih Tuhan, mari Engkau yang tolong kami semua, biar kami menerima rahasia keberhasilan dan kesuksesan yang sejati ini Tuhan. Dan kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, biar kami makin hari makin cinta akan firman. Tuhan tolong, kalau ada yang mulai bosan dengan pembacaan firman, kalau mungkin ada yang mulai menjauh, sudah sekian lamanya tidak mau baca firman, kami berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami semua umat-Mu Tuhan, biar kami suka, biar kami gemar Tuhan, membaca, merenungkan, memperkatakan firman-Mu. Karena itulah rahasia keberhasilan dan kesuksesan sejati yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Juga tolong anak-anak kami Tuhan, supaya semuanya cinta akan firman-Mu, supaya semuanya rajin, gemar, setia membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa, mari Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang terus bekerja, berbicara, mengingatkan, menopang, mengajari kami, biar kami terus jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kesuksesan kepada kesuksesan, dari keberhasilan kepada keberhasilan, karena Engkau yang menuntun kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini lagi ya Tuhan, kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Tuhan, kami berdoa pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, tolong Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang di rumah sakit, sedang terbaring di rumah sakit, sedang dalam pengobatan, mari doakan mereka sama-sama dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami lagi mau menyatukan hati kami sama-sama. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Tidak ada yang sukar bagi Engkau. Amin. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan dan kesehatan ini kami terus mau pakai ini semua Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini teringat buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul, sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Juga buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak, buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga teringat buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakan, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kami mau terus pandang pada Engkau, kami mau terus berharap pada Engkau. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang indah dan ajaib tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak.
mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga, pengampunan yang dari surga, kata-kata yang penuh hikmat, penuh anugerah, melimpah Tuhan. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk jadi pemersatu, jadi pendamai di tengah keluarga kami masing-masing. Biar Tuhan yang bertahta di atas setiap rumah tangga kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Engkau sudah menempatkan kami. Kami sungguh bersyukur buat keluarga rohani yang Tuhan sudah aturkan yang terbaik buat kami. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga kami semua jemaat-Mu, biar kami terus bergandengan tangan, melakukan kehendak-Mu, menggenapkan rencana-Mu atas gereja-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, setiap kegiatan menjelang akhir tahun ini, setiap acara, penjangkauan, program-program kerja yang ada, kami percaya Tuhan, biar nama-Mu yang terus ditinggikan. Dan Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Pakai kami semua Tuhan untuk jadi penjala jiwa-jiwa. Pakai kami semua untuk boleh menjangkau orang-orang di sekeliling kami. Tuhan juga jamah Tuhan hati semua orang yang sudah kami beritakan kabar baik ini Tuhan. Biar mereka juga boleh datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah lekas-lekas. Kami rindukan ya Tuhan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang mengalami, yang sedang menjalani ujian, tugas-tugas akhir. Mari Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin, Engkau yang jagai semuanya. Juga setiap keputusan yang harus kami ambil, mari Tuhan Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.